namun ada beberapa indeks yang buka pada perdagangan kemarin, yaitu diantaranya itu ada indeks Wall Street ya. Kalau kita ketahui di Bursa Amerika Serikat, indeks Wall Street pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup melemah dengan Dow Jones itu memimpin pelemahan tertinggi yaitu sebesar 0,14%, lalu diikuti indeks Nasdaq yang juga mengalami penurunan sebesar 0,11% dan S&P 500 juga mengalami pelemahan sebesar 0,04%. Sedangkan untuk indeks di Jepang atau bursa di Jepang yaitu indeks Nikkei itu juga pada perdagangan kemarin itu buka ya, dengan di mana indeks Nikkei pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup menguat hingga mencapai sebesar 0,92%. Lalu kita beralih ke harga komoditas. Nah, untuk harga komoditas juga pada perdagangan kemarin itu rata-rata tutup ya untuk mendekati hari libur buruh juga di internasional. Namun untuk komoditas ya yang masih buka pada perdagangan kemarin, ya ini terdapat komoditas minyak mentah ya. Kalau kita lihat pada perdagangan kemarin, harga komoditas minyak mentah itu berakhir ditutup melemah, di mana komoditas minyak mentah jenis WTI mengalami penurunan 0,64% dan untuk komoditas minyak mentah jenis Brent juga mengalami penurunan sebesar 0,20%. Dan untuk komoditas gold juga pada kemarin juga berakhir ditutup mengalami penurunan hingga sebesar 0,40%. Oke, kita lanjutkan untuk kita ketahui bahwa pada perdagangan pekan lalu atau Jumat lalu ya, ISG kita ditutup menguat tipis ya kalau kita lihat pada hari Jumat lalu, dengan di mana adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan sebesar 651 miliar rupiah dan secara year to date kumulatifnya itu mencatatkan sudah sebesar 14,29 triliun rupiah. Lalu saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy pada perdagangan 28 April 2023 lalu, di mana top 5 net foreign buy-nya terdapat saham BBRI, BBCA, Inco, ASII, dan ICBP. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sell pada perdagangan pekan lalu terdapat ada saham SMGR, TLKM, BMRI, HMSP, dan GoTo. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk proyeksi ISG kita pada hari ini, kami melihat bahwa ISG masih bisa bergerak menguat ya, dengan di mana area titik support dan resisten ya ini berada di level 6.780 hingga mencapai ke 7.090 ya. Dan untuk berita globalnya kita masih dari Wall Street ya. Kalau kita lihat bahwa memang pada perdagangan kemarin Wall Street tiga indeks Wall Street pada kemarin yaitu mencatatkan penurunan ya. Namun untuk nilai USD justru mengalami penguatan ya, dengan di mana imbal hasil Treasury Note di Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun juga mencatatkan kenaikan hampir 11 basis poin ya, menjadi sebesar 3,56% ya. Dan saat ini investor sedang mencerna ya, melihat adanya pengambil alihan Bank JP Morgan Chase ya atas pemberian pinjaman regional di First Republic Bank ya. Dan selain itu, Amerika Serikat pada pekan ini akan merilis data ekonomi utama mereka ya, dan juga beberapa laporan keuangan triwulan di Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat bahwa pada hari Selasa Amerika Serikat akan merilis lowongan kerja JOLTS ya, factory order. Dan pada hari Rabunya ada beberapa rilis data ekonomi yang akan rilis. Yang pertama yaitu keputusan tingkat suku bunga The Fed, lalu laporan ketenaga kerjaan ADP dan indeks non manufaktur ISM
yang akan rilis pada hari Rabu, sedangkan untuk hari Kamis itu akan rilisnya laporan pendapatan kuartalan eh, saham Apple ya di kuartal 1 2023, dan pada hari hari Jumatnya juga akan rilis data non-farm payrolls. Dan untuk di bulan April, data ekonomi yang sudah rilis di mana data PMI manufaktur ISM di bulan April ini mencatatkan kenaikan sebesar 47,1 poin ya, naik dari level terendahnya sejak 3 tahun lalu, di mana itu mencatatkan sebesar 46,3 ya di bulan sebelumnya. Dan selain itu, data pengeluaran konstruksi ya di bulan Maret juga mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,3% secara month on month, dan ini mencatatkan rebound dari penurunan sebelumnya di bulan lalu yaitu sebesar 0,2% ya secara month on month, dan ini melampaui ekspektasi pasar yang diperkirakan naik sebesar 0,1%. Oke, selanjutnya berita korporasi. Yang pertama ada emiten Almi ya, atau PT Alumindo Light Metal Industri Tbk, di mana saham Almi mencatatkan mencatatkan rugi bersih ya mencapai 2,29 juta US dollar pada kuartal 1 2023. Lalu yang kedua ada emiten MAPI atau PT Mitra Adi Perkasa Tbk, di mana emiten MAPI pada kuartal 1 2023 itu berhasil mencatatkan laba bersih mencapai 404,55 miliar rupiah. Lalu yang ketiga ada emiten PTBA atau PT Bukit Asam Tbk, di mana PT PTBA itu juga berhasil mencatatkan laba bersihnya di kuartal 1 2023 ini mencapai sebesar 1,16 triliun rupiah. Untuk selanjutnya, ya ini kita ada 3 saham rekomendasi ya pada hari ini. Ada 4 ya rekomendasi pada hari ini. Yang pertama ada saham Inco. Kalau kami melihat saham untuk Inco secara jangka pendek dan menengahnya masih bisa bergerak melanjutkan bullish kembali ya, dengan area trading buy berada di level 6.825, dan untuk area target price pertama ya ini bisa mencapai ke level 7.400, dan jika pergerakannya bisa mampu menembus area level target price pertama, pergerakannya bisa melanjutkan hingga mencapai ke area target price kedua yang kami perkirakan bisa mencapai ke level 7.650 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga harus kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan saham Inco pada hari tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan stop loss yang telah kami berikan, yakni berada di level 6.300. Oke, selanjutnya rekomendasi saham kedua pada hari ini ada saham MMLP. Kalau kita lihat untuk jangka pendek, saham MMLP ini masih bisa bergerak menguat ya, dengan area trading buy berada di level 486, dan untuk area resistennya berada di level 515 ya. Dan untuk resisten keduanya ya ini bisa mencapai ke level 530. Dan untuk stop loss-nya juga harus tetap diperhatikan. Jika pergerakan saham MMLP tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss yang telah kami berikan, yakni berada di level 456. Oke, selanjutnya saham rekomendasi ketiga pada hari ini, yaitu ada saham Adaro. Untuk saham Adaro, kami melihat secara jangka pendeknya masih bisa bergerak menguat ya, terlihat di mana pergerakan dari saham Adaro, pergerakannya sudah bergerak menguat selama sepekannya, dan pergerakannya sudah masih bergerak di area bullishnya atau berada di area uptrend, diikuti dengan indikator stokastiknya di mana pergerakan masih naiknya, dia menembus pergerakan ke area overbought ya pada Jumat lalu. Dan pada hari ini kami melihat bahwa secara jangka pendek pergerakan dari saham Adaro masih bisa bergerak menguat hingga ke area resistennya
berada resisten pertamanya, yang ini berada di level 3.440 ya, untuk level resisten pertama. Jika pergerakan mampu menembus hingga mencapai level resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level 3.620 ya. Dan untuk area stop loss-nya tetap diperhatikan jika misalkan pergerakan dari saham ada yang mampu bergerak menguat, maka perhatikan stop loss yang telah kami berikan, yang ini berada di level 2.810. Oke, selanjutnya saham rekomendasi yang keempat kami, ya ini ada saham BNGA ya. Kalau kita lihat bahwa saham BNGA secara jangka pendek dan menengahnya masih bisa bergerak menguat ya, dengan area trading buy berada di level 1.240, dan jika pergerakan bisa berkembang pada hari ini, nampaknya pergerakannya bisa mencapai ke area level resisten pertamanya, ya ini berada di level 1.305 ya, menutup area gap down-nya ya pada pekan lalu, dan jika pergerakan mampu menutup area gap down-nya, di mana dia berhasil menutup ke area resisten pertama hingga 1.305, kemudian pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke area resisten selanjutnya, ya ini di level 1.320 ya. Dan untuk area titik supportnya juga kita perhatikan, jika misalkan pergantian mau bermuat, maka perhatikan titik support telah kami berikan, ya ini berada di level 1.180. Oke, untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti rekomendasi kami pada 6 April 2023 lalu, di mana kami pernah memberikan rekomendasi saham GGRM, dan saat ini pergerakan saham GGRM sudah mencapai area sell on strength kami yang ke area kedua ya. Jadi disarankan untuk Bapak Ibu bisa melakukan aksi profit taking terlebih dahulu, melihat di mana pergerakan dari GGRM sudah menguat selama sepekan lalu ya. Dan selanjutnya, oke, mungkin sudah ya untuk di webinar sesi yang pertama. Kita lanjutnya ya ini di sesi yang kedua, ya ini sesi Q&A ya untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan mengenai saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu mencatatkan saham-saham yang mau ditanyakan ke kami. Cukup ketikkan kode saham saja ke kami di kolom Q&A, nanti akan kita bahas satu persatu ya dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian.